Dimensi dan aliran pemikiran Islam. Dimensi dalam Islam. Dimensi merupakan ukuran atau pengukuran yang dibutuhkan untuk menjelaskan sifat suatu objek dengan panjang. Ibnu Taiman menyatakan bahwa dimensi dalam Islam itu ada 3, antara lain Islam, iman, dan ihsan. 3 dimensi dalam Islam menurut Ibnu Taiman. Yang pertama, Islam. Islam menurut istilah adalah sikap menyerahkan diri, pasrah, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Yang kedua, iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau mempercayai. Iman diartikan sebagai keyakinan dengan hati dan mengamalkannya dengan perbuatannya. Yang terakhir, ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya perilaku baik, hingga juga memiliki pengertian bahwa suatu keyakinan di mana dalam hidup ini yakin adanya keberadaan Allah. Dari ketiga dimensi itu dapat disimpulkan bahwa iman itu pada 2 ilmu pemikiran, yaitu ilmu akidah dan ilmu kalam atau teologi. Islam dalam pelaksanaannya yaitu ilmu amaliyah atau fikih, sedangkan ihsan menjadi pelaksanaan dari beberapa unsur antara iman dan Islam. Aliran dalam pemikiran Islam. Ada beberapa aliran dalam pemikiran Islam. Yang pertama, aliran-aliran kalam. Yang kedua, aliran-aliran fikih. Yang ketiga, aliran-aliran tasawuf. Yang pertama ada aliran kalam. Aliran kalam berkembang pada masa pemerintah Abbasiyah, yaitu dengan melalui sebuah studi dan perdebatan dalam topik akidah daripada politik. Kalam sendiri artinya percakapan, diskusi, atau perdebatan. Adapun aliran-aliran kalam. Yang pertama ada Khawarij. Secara terminologi berasal dari bahasa Arab kharaja yang artinya keluar, timbul, atau memberontak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Khawarij adalah setiap muslim yang memiliki sikap ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Kelompok Khawarij muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, fanatisme kesukuan. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, semangat keagamaan. Yang kedua, ada Qadariyah. Kata Qadariyah berasal dari bahasa Arab dari kata kodrat yang memiliki arti kemampuan dan kekuatan. Secara terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala sesuatu manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Yang ketiga, Mu'tazilah merupakan aliran pikiran Islam yang terbesar dan tertua. Kata Mu'tazilah berasal dari kata itazalah yang artinya memisahkan diri. Tetapi Mu'tazilah bukanlah golongan yang memisahkan diri dari Islam, tapi golongan yang berdiri netral di antara Khawarij yang memandang Utsman, Ali, Muawiyah orang yang berdosa. Yang terakhir ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan salah satu karakteristik perkumpulan kaum muslimin yang mengamalkan aktivitas tertentu seperti tahlilan, selamatan, berjanjian, baca doa, kunut. Doktrin yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang pertama, mengikuti paham Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bertauhid. Yang kedua, mengikuti salah satu mazhab fikih. Yang ketiga, mengikuti cara yang ditetapkan Al-Junaidi, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali dalam bertarekat. Yang kedua, yaitu aliran fikih. Aliran dalam fikih biasa disebut dengan mazhab fikih, tempat menuju atau pergi. Yang dimaksud adalah mazhab itu sebagai acuan dalam memahami hukum Islam, yaitu fikih. Karena fikih itu membahas tentang studi praktis tentang bagaimana ibadah dan bagaimana pelaksanaannya. Adapun aliran-aliran fikih yang pertama, aliran Syafi'iyah atau aliran mutakallimin. Aliran ini disebut aliran Syafi'iyah karena tokoh pertama yang menyusul usul fikih dengan menggunakan sistem tersebut. Aliran ini dinamakan aliran mutakallimin karena dalam metode pembahasannya didasarkan pada nasri, falsafah, dan mantik, serta tidak terikat pada mazhab tertentu. Disebut juga sebagai aliran jumhur ulama karena aliran ini dianut oleh mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Yang kedua, ada aliran Hanafiyah atau aliran Fuqaha. Aliran ini disebut dengan aliran Fuqaha karena aliran ini yang membangun teori usul fikih yang hanya dipengaruhi oleh masalah furu dalam mazhab mereka. Yang terakhir adalah aliran tasawuf. Tasawuf adalah ilmu pengetahuan tentang cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membina raga dan ruh untuk mencapai kebahagiaan abadi.
Adapun aliran-aliran tasawuf, yang pertama akhlaki. Ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan serta kesucian jiwa yang mengatur pada sikap mental atau batiniah dan pendisiplinan tingkah. Tasawuf akhlaki membahas tentang orientasi dalam perbaikan akhlak dengan melalui pendekatan akhlak, keluhuran budi, dan kemuliaan sikap yang mampu menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada irfani, merupakan salah satu tasawuf yang fokus pada penyingkapan hakikat kebenaran atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dicapai atau diperoleh melalui logika, pembelajaran maupun pemikiran tetapi dengan melalui hati yang bersih. Yang ketiga ada amali. Tasawuf amali yaitu tasawuf yang lebih menekankan terhadap cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada falsafi, merupakan sebuah konsep pelajaran tasawuf yang mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio atau berpikir hingga dapat menuju ke tempat yang lebih tinggi. Adapun aspek filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Inggris adalah filosofi, yang dalam bahasa Arabnya kata filsafat, sedangkan safat berasal dari filsafat, yaitu gabungan dari philo dan sophia. Sophia sendiri berarti kebijaksanaan atau kebenaran, partisipasi atau hak. Esensi filsafat adalah berpikir meskipun pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah sudah memiliki akal, sehingga manusia pada umumnya dapat berpikir. Adapun hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Ilmu kalam mengarahkan sasarannya kepada soal-soal kepercayaan akidah, sedangkan fikih sasarannya adalah hukum-hukum perbuatan lahiriah mukallaf. Ilmu kalam dapat menguatkan akidah dan syariah, sedangkan ilmu fikih berusaha mengambil hukum sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Adapun hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Objek kedua ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sementara objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Poin yang terakhir yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Ilmu kalam dan filsafat Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan. Sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual melalui pengamatan dari kajian langsung. Ilmu kalam berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai ketuhanannya, sedangkan filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional.